Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Devi di sini. Dan kali ini saya akan mempraktekkan tentang lab MTCNA lagi. Nah, bisa dilihat di sini MTCNA itu mempunyai 49 lab. Dan pada video terakhir kali kita sudah mempelajari lab 1 yaitu akses mikrotik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bab memberi nama router, melihat informasi resource dan lisensi mikrotik, dan melihat fitur-fitur mikrotik dan fungsinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita konfigurasi. Pertama-tama kita buka Winbox terlebih dahulu. Habis itu login. Jangan lupa passwordnya. Nah, di sini pada bab kali ini kita akan memberi nama router terlebih dahulu. Nah, ada dua cara, yaitu lewat GUI atau Graphical User Interface. Nah, caranya gimana? Nah, caranya cukup gampang, yaitu tinggal ke sistem, tab sistem, habis itu ke identity, klik identity, habis itu kita tulis nama yang kita inginkan, misalnya RB Core, habis itu apply, oke. Nah, bisa lihat di sini. Sebelumnya ini yang di sini adalah thumbnail di sini adalah mikrotik. Nah, setelah kita ganti namanya jadi RB Core. Nah, itu cara pertama dari sistem identity. Cukup gampang kan? Nah, lanjut kita sekarang ke konfigurasi lewat new terminal. Nah, bisa dilihat di sini juga pada sebelumnya ini namanya mikrotik. Nah, tapi setelah kita ganti identitinya jadi RB Core, maka di sini juga berubah. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasikan lewat new terminal. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Ketik sistem identity set name, misalnya RB1. Nah, bisa dilihat di sini namanya sekarang sudah berubah di terminal maupun di Winbox-nya. Nah, itu adalah cara mengganti sistem identity atau nama dari router kita. Cukup gampang kan? Nah, sekarang memberi nama router sudah. Sekarang kita akan melihat informasi resource dan lisensi mikrotik. Nah, jadi kita akan melihat resource dan lisensi mikrotik. Ada dua caranya, yaitu dengan cara new terminal dan sistem. Sekarang kita lewat sistem terlebih dahulu aja. Sistem. Nah, di sini tuh kita ada dua pilihan, itu yaitu license dan resource. Nah, kita sekarang akan melihat license-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah license dari router kita atau router saya. Nah, ini adalah software ID-nya dan ada serial nomornya dan ada level 4. Jadi itu di mikrotik itu ada 6 level atau bisa dibilang 7 level. Itu level 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya ada di router ini. Sorry ya guys, tadi ada bel dari sekolah. Nah, sekarang kita lanjutin aja ya, walaupun tadi sempat ke interrupt. Jadi seperti saya bilang, router saya punya level 4 dan fitur-fiturnya ntar saya jelaskan, atau bisa dicari aja di Google. Nah, jadi gini aja lisensi. Kita bisa paste key, import key, export key, update license key, atau upgrade get new key. Nah, sudah begitu aja kalau license. Nah, sekarang kita lihat resource.
dari router saya atau router Mikrotik. Nah, jadi klik sistem, habis itu ke resource. Nah, jadi isi resource itu ada uptime, habis itu ada free memory dan total memory, habis itu ada CPU, CPU count, CPU frekuensi, CPU load. Nah, habis itu ada free HDD space-nya berapa, habis itu total HDD space-nya berapa. Habis itu ada sector wide distribute, total storage, habis itu ada executor name, ada board name, version, build time, factory software. Nah, jadi saya akan jelaskan satu-satu. Nah, jadi uptime ini adalah waktu atau berapa lama kita akses si routernya ini. So ada free memory, anggap saja lah RAM. Nah, di sini kita free memory ada 41 MB RAM dari total 64 megabyte RAM. Nah, habis ini CPU-nya, nama CPU-nya adalah ini. CPU count-nya 1, mungkin ini core-nya. Kalau dari sini mungkin ini core-nya. Saya juga nggak tahu. Nah, bisa ada frekuensi CPU-nya. Ada frekuensinya 650 MHz. CPU load-nya ini masih terbilang rendah, yaitu 1% doang. Jadi ini CPU-nya bisa nyantai-nyantai aja karena nggak menjalankan perintah-perintah yang berat. Nah, bisa ada free, ada HDD space, ini tinggal sisa harddisknya tinggal sisa 3372 kilobyte dari total 16 megabyte. Habis itu ada ini, saya juga nggak ngerti. Nah, ini adalah arsitekturnya, yaitu MIPS. Nah, jadi di Mikrotik router itu ada banyak arsitektur. Misalnya MIPS-LI, MIPS-B, yang punya saya ini ada X36 dan masih banyak lagi. Nah, habisnya ada board name-nya, yaitu HP AC Lite. Ini adalah tipe router punya saya, yaitu Hub AC Lite. Ini home, apa-nya itu adalah access point, AC nggak tahu. Lite-nya ini adalah versi Lite-nya, karena emang ada versi yang non Lite. Nah, habisnya ada versi software, yaitu 6.46.8. Habis itu ada long term. Nah, jadi maksudnya long term ini adalah ini bisa dipakai sampai jangkauan lama. Habis itu ada build time-nya. Ini dibuatnya saat tanggal sekian. Bisa ada factory software. Ini adalah factory software, itu adalah versi yang pertama kali dimasukkan ke dalam versi ke dalam Mikrotik di dalam komputer saya. Yang awalnya 6445 saya update jadi 646.8. Nah, itu saja. Habis itu udah itu doang. Nah, jadi melihat informasi resource dan lisensi Mikrotik sudah. Sekarang kita akan melihat fitur-fitur Mikrotik dan fungsinya. Nah, jadi kita akan melihat fitur-fitur Mikrotik di router punya saya atau di router punya penonton bisa dilihat. Nah, kita klik sistem, habis itu klik sebentar, saya lupa, packages. Jadi packages ini sama aja dengan fitur. Nah, jadi bisa lihat di sini fiturnya, ada fitur di router saya adalah Advanced Tools, ada DCP, hotspot, IPv6, multicast, NTP, PPP, routing, security, system, wireless. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur dari Mikrotik atau router punya saya. Nah, jadi bisa lihat ini multicast ini itu redup ini ya, atau di sini ada tanda X. Nah, kita juga bisa di sini kita juga bisa enable atau disable suatu fitur. Misalnya DCP atau IPv6 kita mau disable, klik disable ini. Nah, habis itu si fitur ini nggak langsung ke disable, harus di reboot terlebih dahulu routernya, baru di disable. Bisa lihat di sini schedule for disable, yang artinya itu dijadwalkan untuk di nonaktifan. Nah, jadi di multicast ini
yang multicast yang kita sudah disable kita akan enable. Nah ini juga di scheduled for enable, yang artinya dijadwalkan untuk diaktifkan. Jadi ini nggak bisa langsung nyala atau mati, kita harus reboot routernya terlebih dahulu gitu. Nah di sini juga kita bisa uninstall suatu fitur. Misalnya kita NTP atau NTP kita mau uninstall, tapi dia nggak langsung ke uninstall, harus ke schedule dijadwalkan terlebih dahulu. Nah jadi makanya kayak gitu, ini nggak bisa langsung dinyalain, dimatiin atau kehapus, kita harus menunggu jadwal terlebih dahulu. Nah cara biar nggak di schedule lagi atau cara biar nggak dijadwalin lagi yaitu dengan klik unschedule. Nah bisa lihat sini tadi NTP saya sudah jadwalkan untuk dihapus, tapi dengan mengklik tombol unschedule jadinya NTP itu nggak jadi terjadwalkan untuk dihapus. Nah selain itu kita bisa downgrade fitur MikroTik. Nah jadi downgrade ini sama aja kita menurunkan versi si router OS milik kita. Nah tadi punya saya ini kan versi 6.4.6.8. Nah jadi kita bisa downgrade misalnya kita bisa downgrade OS-nya jadi ke misalnya ke 6.45, 6.44 dan seterusnya. Jadi begitu. Nah itu kita tadi sudah melakukan 2 lab sekaligus. Nah tapi ini belum tuntas, kita coba sekarang mereboot routernya terlebih dahulu. Klik sistem, habis itu klik reboot. Nah habis itu you want to reboot the router, bisa pilih yes atau no. Kalau yes ke reboot, kalau no nggak jadi. Kita reboot terlebih dahulu. Ini ntar bakal otomatis keluar sendiri. Nah ini sudah keluar, berarti si routernya lagi reboot. Kita tunggu beberapa menit atau tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Nah routernya sudah nyala, kita sekarang coba login terlebih dahulu. Nah bisa lihat di sini tapi versi 6 tadi sudah dijadwalkan untuk ke disable. Setelah kita reboot routernya, IP versi 6 ini jadi di nonaktifan atau ke buku. Nah si multicast ini tadinya di disable, sekarang di enable. Tadinya dijadwalkan pas kita udah reboot router, sekarang udah nyala. Nah itulah guys, sekarang kita tadi kita sudah melakukan lab 2, 3, 4, 5. Nah mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya harap penonton mengerti. Nah sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.